Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita masih membahas materi mengenai gerak. Cuman bagiannya sekarang itu tentang Human Skeleton System, sistem rangkap pada manusia. Artinya berarti kita sekarang akan mempelajari materi gerak yang ada pada manusia. Oke, bisa kita lihat di sini ada animasi sederhana ya. Jadi anak-anak kalau lihat di sini ini sudah menggambarkan sebenarnya buat apa sih fungsi rangka pada manusia. Bagaimana jadinya kalau manusia tidak punya rangka. Itu nanti akan kita bahas lebih detailnya seperti apa sistem rangka yang ada pada manusia. The keywords for this topic, the first is skeleton, artinya rangka. Kemudian ada bone, ya tulang. Jadi kalau secara keseluruhan itu namanya skeleton, tapi kalau satu-satu itu namanya bone, ya. Oke, kemudian ada joint, sendi, kemudian ada muscle, otot, dan yang terakhir nanti ada disruption, bagaimana kelainan yang ada pada tulang. The function of skeletal system, fungsi dari sistem rangka yang ada pada manusia. The first is support the body, jadi fungsinya untuk menyangga tubuh, supaya tubuh manusia bisa berdiri dengan sempurna, bisa tegak, itu dibentuk oleh rangka manusia atau tulang manusia. The second is facilitates movement, mendukung pergerakan. Supaya manusia bisa bergerak, salah satu syaratnya dia harus punya rangka atau tulang. Kemudian protects internal organ. Nah, fungsi lain juga dari tulang itu melindungi organ bagian dalam, terutama organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, lambung dan sebagainya. Itu kalau tidak ada tulang bisa berbahaya, ya bisa mudah untuk mengalami kerusakan. Kemudian yang keempat, produce blood cells, itu menghasilkan sel darah. Jadi sel darah merah, sel darah putih itu dihasilkannya dari tulang. Kemudian berikutnya, store and release minerals and fat, menyimpan dan mengeluarkan mineral dan lemak. Oke, itu fungsi dari tulang. Structure of bone, struktur dari tulang. Nah, ternyata tulang itu ada bagian-bagiannya. Secara umum, tulang itu kebagi menjadi dua bagian. Ada epiphysis, ada diaphysis. Epiphysis itu adalah bagian ujung-ujung tulang. Nah, bagian ujung tulang atas atau ujung tulang bawah. Kemudian yang bagian tengahnya itu adalah diaphysis. Secara lebih khusus, dalam epiphysis dan diaphysis itu ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama, yang paling atas ini adalah spongy bone, tulang spons. Nah, tulang spons ini dia banyak ruang-ruang kosong yang menyebabkan tulang menjadi lebih ringan. Jadi kalau anak-anak pernah cuci piring misalkan menggunakan spons, nah itu bentuknya mirip seperti pada tulang spons. Kemudian ada compact bone atau tulang kompak. Tulang kompak ini dia keras karena mengandung zat kapur dan fosfor. Dia lebih keras dibandingkan dengan tulang spons karena tulang spons dia lebih ringan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada nutrien arteri, pembuluh darah, ini fungsinya untuk membawa zat makanan ke dalam tulang. Kemudian ada yellow bone marrow, sumsum tulang. Jadi di dalam tulang itu ada sumsumnya. Nah, ini nanti yang akan berfungsi untuk menghasilkan sel darah. Kemudian ada periosteum. Periosteum ini adalah membran yang menempel pada tulang dengan sangat kuat. Kemudian yang terakhir articular cartilage, jaringan tulang rawan. Nah, inilah struktur tulang secara umum yang harus anak-anak pahami dengan baik. The growing bone, proses pertumbuhan tulang atau nama lainnya adalah ossifikasi. Ya, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, jadi manusia itu ketika lahir dia semuanya tulang rawan. Makanya hati-hati kalau menggendong bayi karena tulangnya masih rawan. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti tulang rawan ini akan mengalami ossifikasi atau penulangan sehingga berubah yang asalnya tulang rawan menjadi tulang keras. Proses ossifikasi ini bisa terjadi apabila tulang memperoleh makanan dari pembuluh darah sehingga nanti makanan tersebutlah yang akan menyebabkan tulang bisa berkembang. Nah, selain mengalami ossifikasi, tulang juga mengalami proses fusi atau pengurangan jumlah tulang. Nah, ketika anak-anak baru lahir, ketika bayi, itu jumlah tulangnya ada 270. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tambah dewasa, jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 tulang. Karena ada beberapa tulang yang bergabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi berkurang. Ya. Nah, ini gambar terakhir itu adalah struktur tulang yang ada pada manusia yang sudah dewasa. Tapi anak-anak harus ingat, tidak semua tulang rawan itu berubah menjadi tulang kompak atau tulang keras. Contohnya seperti telinga. Nah, coba kalau anak-anak pegang daun telinganya masing-masing, itu kan rawan. Dari bayi rawan sampai dewasa pun rawan. Jadi tidak semua tulang rawan berubah menjadi tulang kompak atau tulang keras. Kemudian berikutnya types of bone, tipe-tipe dari tulang. Jadi ada 4 jenis tipe tulang. Ada long bone, tulang panjang atau tulang pipa. Short bone, tulang pendek.
irregular bone, tulang tak beraturan, dan ada fat bone, tulang yang pipih. Silahkan nanti anak-anak cek bagian tubuhnya masing-masing yang terlihat dari luar. Silahkan diamati bentuk tulangnya seperti apa. Apakah long, short, irregular, atau flat. Dan yang berikutnya, joints or articulation, sendi pada manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada pertemuan antar dua tulang. Pertemuan antar dua tulang itulah yang dinamakan sebagai sendi. Ada 3 jenis persendian, synarthrosis, ampiarthrosis, and diarthrosis. Mari kita lihat seperti apa perbedaannya. An immobile or nearly immobile joint, sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali, itu namanya adalah sendi synarthrosis. Contohnya pada tengkorak. Jadi kalau anak-anak pegang kepalanya masing-masing tidak bisa digeser-geser tengkoraknya, itu karena dia ada persendian synarthrosis. Kemudian yang kedua, a joint that has limited mobility, sendi yang dapat digerakkan namun masih terbatas. Nah, itu disebut sebagai sendi ampiarthrosis nih. Kemudian yang terakhir, freely mobile joint, sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, ini namanya adalah diarthrosis. Ya, kita lihat jenis dari sendi-sendi yang dapat digerakkan secara bebas atau diarthrosis. Yang pertama itu ada ball and socket joint atau sendi peluru. Kemudian ada hinge joint, sendi engsel. Kita lihat di sini ada contoh dari sendi peluru. Jadi bentuk tulangnya itu yang satu seperti bola, yang satu seperti mangkok. Dan dia bisa bergerak secara bebas. Nah, contohnya ada pada tulang paha dengan tulang pinggul. Ya, silahkan coba, bisa digerakkan secara bebas. Kemudian kalau sendi engsel itu bentuknya seperti pada pintu. Ya, engsel pada pintu. Digerakannya hanya satu arah, bisa ke depan saja atau ke belakang saja. Ini contohnya pada lengan atas dengan lengan bawah. Oke, kemudian contoh yang lainnya itu ada sandal joint atau sendi pelana, kemudian ada pivot joint, sendi putar. Nah, ini untuk sandal joint, sendi pelana, untuk permukaan tulangnya seperti pelana dan dia bisa digerakkan dua arah. Contohnya seperti pada ibu jari dengan telapak tangan. Jadi kalau ibu jari atau jempol itu bisa digerakkan dua arah, bisa ke depan, ke belakang, atau ke samping. Kemudian ada sendi putar. Contohnya itu pada tulang-tulang leher. Pada sendi putar itu sendinya yang satu ada cincinnya, yang satu ada porosnya sehingga dia bisa berputar. Contohnya pada leher, sehingga kepala bisa digerakkan memutar. Ya. Oke, kemudian ada plane joint atau sendi geser. Nah, pada sendi geser itu permukaan tulangnya lurus. Ya, dan bisa saling menggeser. Contohnya adalah tulang pada pergelangan. Silakan pergelangan tangan itu bisa digeser-geser, ya. Kemudian berikutnya muscular system, sistem otot yang ada pada manusia. Muscle atau otot itu fungsinya untuk menghasilkan gaya atau gerak. Nah, jadi otot ini dia bisa menggerakkan badan kita bekerja sama dengan tulang. Jadi kalau tulang itu sebagai alat gerak pasif, sementara kalau otot alat gerak aktif. Jadi kalau tulang bisa digerakkan kalau ada otot. Otot bisa berfungsi kalau punya tulang. Jadi otot dengan tulang itu saling bekerja sama untuk bisa membentuk sistem pergerakan pada manusia. Tidak ada tulang, otot tidak berfungsi. Tidak ada otot, tulang pun tidak bisa digerakkan, gitu ya. Dan tipe-tipe dari otot itu ada 3 macam: smooth muscle, otot polos, cardiac muscle, otot jantung, skeletal muscle, otot rangka atau otot luri. Otot polos itu dia terdapat pada organ-organ dalam seperti lambung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Cardiac muscle itu ada pada jantung, jadi otot yang melekat pada jantung. Kemudian skeletal muscle atau otot rangka ini yang menempel pada tulang. Ketiga otot ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada involuntary dan ada voluntary. Involuntary berarti otot yang bekerja secara tidak sadar. Walaupun kita tidak meminta dia untuk bekerja, tapi dia bekerja secara sendiri. Sementara untuk voluntary itu bekerja secara sadar, artinya dia bisa bekerja kalau kita secara sadar ingin menggerakkan otot tersebut. Misalkan coba gerakan tangan. Nah, tangan ini kan ada otot luriknya, ada otot rangkanya, maka dia bisa bekerja kalau kita yang memerintah. Disruption in human skeleton. Gangguan atau kelainan yang ada pada tulang manusia. Nah, yang pertama itu ada rickettsia, kemudian ada osteoporosis. Rickettsia ini adalah penyakit pembekukan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Ketika kekurangan vitamin D, maka nanti penyerapan kalsium dan fosfornya akan terganggu, sehingga nanti proses pengerasan tulang pun akan terganggu yang menyebabkan dia tidak bisa tumbuh secara lurus. Kemudian osteoporosis. Nah, ini sudah banyak yang mengenal ya. Jadi osteoporosis itu adalah proses pengeroposan tulang. Karena tulangnya keropos, tidak bisa kuat, maka terjadi pembengkokan. Nah, biasanya ini dialami oleh
yang sudah lansia. Kemudian berikutnya itu ada artritis dan ada fraktura. Nah, artritis ini adalah penyakit pada sendi. Karena ada gangguan pada sendinya sehingga terjadi rasa sakit. Makanya dia tidak bisa digerakkan karena sendinya mengalami kelainan sehingga akan menyebabkan rasa sakit. Nah, fraktura itu adalah patah tulang. Jadi anak-anak pernah mendengar ya. Jadi kalau misalkan ada yang jatuh atau kecelakaan itu terjadi patah tulang. Tulangnya patah sehingga nanti perlu penanganan supaya bisa nyambung kembali. Oke, kemudian yang terakhir itu ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini adalah bentuk pertumbuhan tulang yang tidak normal ya. Nah, ini yang normal. Kalau yang normal tulang punggung itu harus lurus. Nah, kalau dia mengalami kifosis berarti dia akan bungkuk. Lordosis itu adalah melengkungnya tulang belakang ke arah depan secara berlebihan di bagian pinggang. Jadi pinggangnya itu lebih cenderung condongnya ke depan ya. Kemudian ada skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah bentuk tulang yang melengkung seperti huruf S. Jadi dia tidak normal, tidak lurus, tapi cenderung melengkung. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini disebabkan karena kebiasaan duduk yang tidak benar. Efforts to maintain bone health. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk menjaga kesehatan tulang atau menjaga sistem tulang yang ada pada manusia. Hindari minuman bersoda. Nah, minum bersoda supaya tulang kita tidak mudah rapuh ya. Oke, konsumsi sayuran hijau, brokoli, susu, aneka olahan susu. Jauhi makan berprotein yang bersumber dari hewan. Jadi cenderung yang bagus itu protein dari tumbuhan. Ya, kurangi minum kopi dan teh. Rutin bergerak dengan jenis gerakan yang aktif. Bangun pagi dan berjemur. Jauhi alkohol dan rokok. Kemudian menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ya. Oke, nah begitulah anak-anak penjelasan kali ini mengenai sistem rangka yang ada pada manusia. Silahkan apabila masih ada materi yang belum dimengerti diputar kembali videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.